Wah, Avengers Doomsday katanya akan punya 7 trailer. Gila sih. Oke, 7 Pak, 7. Hal ini menggembarkan semua para fans Marvel, bahkan di semua berbagai macam netizen di sosial media, bahwa katanya Avengers Doomsday akan punya 7 trailer, Pak. 7 nih, 7. Banyak banget, Pak. Tapi kira-kira seperti apakah POV untuk 7 trailer Avengers Doomsday berikutnya? Yuk kita bahas. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi katanya kita mendapatkan sebuah bentuk informasi terbaru ya dari beberapa fans di Twitter, bahwa ada mengatakan kalau Avengers Doomsday ini yang merupakan film Marvel yang paling kita tunggu di akhir tahun 2026, katanya akan punya 7 POV trailer, sebelum pada akhirnya teaser trailernya akan segera tayangkan oleh pihak Marvel dan juga Disney. Oke, 7. Berarti kita udah mendapatkan 4 resmi ya. Yang pertama adalah Steve Rogers, yang kedua adalah Thor Odinson, yang ketiga adalah tim X-Men, yang keempat adalah bangsa Wakanda serta para tim Fantastic Four, yang dimana hal itu akan resmi kita dapatkan di hari Selasa besok ya, karena hari ini gue syuting di hari Minggu Pak. Oke, jadi ketika pas gue melihat 7 ya, berarti kurang 3 lagi. Oke, kurang 3 lagi untuk menghadirkan teasernya Avengers Doomsday 5, 6, 7 kan. Jadi kita udah mendapatkan 4 dan sekarang kurang 3 trailer terbaru lagi. Katanya ya, lagi-lagi ini masih katanya, karena mereka juga membuatkan sebuah bentuk screenshotnya, yang dimana dari pihak Marvel Studios akhirnya udah membocorkan semua beberapa trailer Avengers Doomsday ke negara Korea, bahkan juga negara Cina Pak. Jadi sepertinya mungkin sepertinya dari pihak Marvel udah siap untuk meluncurkan 3 POV terbaru lagi yang akan siap tayangkan untuk POV-nya teasernya Avengers Doomsday, sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan full teasernya di acara Super Bowl tahun 2026 nanti ya, seperti itu. Oke, so pada video kali ini aku udah punya sebuah harapan sekaligus teoriku apa aja. Kira-kira siapakah tokoh hero Marvel yang siap ditampilkan kepada teaser berikutnya untuk Avengers Doomsday kalau ini benar? Oke, berikut adalah teori liar dari kita. Me too, Hugh. I'm not gonna give you my weapons. Yang pertama, gue pengen POV-nya itu adalah untuk Deadpool dan Wolverine. Kenapa? Karena seperti kalian tahu ya, bahwa di film Deadpool and Wolverine aja udah mengangkat tema TVA, mengangkat kehancuran multiverse, bahkan untuk Earth 10005 aja udah mengalami kehancuran Pak, akibat anchor BNC Wolverine aja udah meninggal di film Logan. Apalagi dari pihak Hugh Jackman udah pernah mengatakan kalau dia tuh siap untuk kembali sebagai Wolverine ke project MCU berikutnya. Well, apalagi kalau bukan untuk filmnya Avengers Doomsday yang satu ini ya. Dan juga Ryan Reynolds ketika dalam promosinya Avengers Doomsday, dia sempat nge-capture sebuah gambarnya bendera alchemy, yang dimana bendera ini merupakan sebuah bendera yang pernah kita lihat di filmnya Deadpool and Wolverine ketika mereka berdua lagi stuck di dimensi The Void. Oke, jadi sepertinya ya Deadpool and Wolverine harusnya akan tampil ke filmnya Avengers Doomsday, sebelum pada akhirnya Deadpool akan tewas ke filmnya Avengers Secret Wars, yang dimana sneak peeknya udah pernah kita lihat ketika Deadpool ketika dia berada di markas TVA bersama juga dengan agen Paradox, yang dimana kita bisa melihat Deadpool tewas di tangannya Thor Odinson gitu ya. Gua nggak tahu ya apakah sebuah bentuk konteksnya masih probably atau enggak, gua nggak tahu, tapi yang jelas sepertinya Deadpool mungkin akan tewas ke filmnya Avengers Secret Wars. Mungkin. Gua nggak tahu, makanya ya kalau misalkan Deadpool and Wolverine akan join sih, itu lebih masuk akal sih ya, karena sekali lagi mereka satu semesta dengan Earth 10005 X-Men yang pernah kita lihat di filmnya X-Men Days of Future Past, bahkan di filmnya Deadpool kedua kemarin. Seperti itu, makanya
kalau gua sih ya mending Deadpool bisa join ke X-Men karena emang itu adalah mutant yang sering bersinggungan dengan tokoh X-Men sih ya. Jadi gua pengen Deadpool akan bergabung kepada para tim X-Men untuk menghadapi ancaman Victor Von Doom yang sangat gokil banget ya. Waduh, gokil sih. Dan juga gue pengen Wolverine yang akan tampil ke film ini sepertinya akan ada 2 Wolverine ya. Karena apa? Seperti kalian tahu bahwa Wolverine yang tampil ke filmnya Deadpool and Wolverine kemarin itu bukan Wolverine dari Earth 10005. Bukan ya. Itu adalah Wolverine dari semesta alternatif yang dipungut oleh Deadpool untuk menggantikan Wolverine Anchor Being yang tewas di film Logan itu, Pak. Oke, paham ya? Jadi ketika pas gua melihat, oke, sepertinya bakal ada 2 Wolverine. Karena apa? Timeline di filmnya X-Men Days of Future Past itu berada timeline di tahun 2023. Sedangkan di filmnya Deadpool and Wolverine itu berada di tahun 2024, Pak. Oke, jadi ya cuma setahun aja. Jadi ya mungkin sepertinya akan ada 2 Wolverine yang berbeda. Satunya adalah versi Anchor Being, satunya adalah versi universe alternatif yang dipungut oleh Deadpool ke film tersebut. Makanya ya seperti ini juga akan mengundang masalah incursion ya, karena ya dengan tokoh varian yang menclok ke universe utama R1005 itu otomatis akan menghancurkan semesta asalnya Wolverine, karena hal itu akan mengibatkan terjadinya tabrakan antar satu semesta dengan semesta yang lain alias incursion. Oke, jadi ya apalagi buat sebagai fans service ya, apalagi kita juga akan mendapatkan tokoh Cyclops balik lagi, Profesor Xavier, Magneto, Mystic, Nightcrawler. Aduh, itulah tokoh-tokoh X-Men yang pernah gue lihat di versi X-Men trilogi awal ya. Jadi itu sebagai fan service cukup lumayan ya. Itu sih. I want to tell you that. Thank you. You're in so much pain, huh? I am. Yang kedua, gue pengen ada Spider-Man-nya versi Tom Holland, Tobey, sama Andrew balik lagi. Karena apa? Karena mereka udah pernah bersinggungan soal tema multiverse di filmnya Spider-Man No Way Home. Apalagi ketika mereka udah menyembuhkan semua para villain-villain mereka dan alhasil menciptakan sebuah branch timeline alias timeline alternatif. Dan which is, hal itu bisa mengibatkan sebuah incursion yang sangat mengerikan di MCU ini ya. Apalagi kalau bisa ada sebuah teaser ketika si Spider-Man Tom Holland itu akan bertemu dengan Dr. Doom, yang dimana wajah si Victor Von Doom-nya itu which is mukanya adalah muka Tony Stark yang merupakan mantan mentor Peter Parker dulu di filmnya Captain America Civil War, bahkan juga di filmnya Spider-Man Homecoming. Jadi gue pengen sih ada sebuah adegan sedikit ya ketika Spider-Man Tom Holland ketika mengetahui bahwa wajah Victor Von Doom yang ia kenal itu adalah wajahnya Tony Stark, Pak. Jadi ya mungkin lagi-lagi masih kemungkinan. Wah, fanservice banget sih. Aduh, gue gak sabar sih. New mask, same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Yang ketiga, POV yang pengen gue lihat berikutnya itu adalah Dr. Doom itu sendiri. Kenapa? Karena gini cuy, semenjak RDJ ketika dia diumumkan kepada semua para fans di seluruh dunia di acara Comic Con tahun 2024 bahwa dia adalah pemeran untuk Victor Von Doom alias Dr. Doom di filmnya Avengers Doomsday, para fans jadi makin bertanya-tanya, kok bisa? Yang kedua, kenapa RDJ balik lagi ke sini? Nah, pasti dari pihak Marvel pasti punya alasannya dong. Makanya gue juga pengen tahu seperti apakah peran RDJ di filmnya Avengers Doomsday sebagai tokoh antagonis yang sangat manipulatif dan juga paling kejam di Marvel Cinematic Universe yang satu ini, men. Apalagi hal ini akan memicu kontroversi sekaligus memicu trust issue di antara semua para anggota Avengers versi utama yang pernah mengenal sosok Tony Stark alias Iron Man di situ ya. Oke, dan juga kalau gue sebagai fans ya jujur gue juga pengen tahu bagaimanakah acting RDJ ketika dia akan memerankan tokoh antagonis yang sekompleks ini. Karena di versi komiknya aja si Dr. Doom ini merupakan penguasa Latveria sekaligus penyihir sekaligus orang yang paham soal ilmu teknologi. Udah ngerti IT, udah ngerti sihir,
dan juga udah ngerti soal konsep multiverse, itulah fitur fandom, Pak. Makanya gue juga pengen tahu bagaimanakah si RDJ ketika dia memerankan tokoh Doctor Doom seperti apa, bagaimana bentuk sifat kompleksitasnya, bagaimana bentuk sifat egonya. Karena kalau di versi komik aja ya, Doctor Doom itu merupakan tokoh film Marvel yang merasa bahwa dirinya bukan sebagai penjahat, melainkan dia adalah seorang pahlawan, Pak. Dia pahlawan, tapi dia memiliki sebuah bentuk tindakan yang sangat ekstrim, yang dimana ketika incursion terjadi, akhirnya dia membentuk sebuah battle world, oke? Yang dimana itu merupakan sebuah bentuk sepen-sepen dari universe lain, ya akhirnya ia tabal sulam menjadi sebuah semesta yang dimana itu agak chaos banget ya. Waduh, itu chaos banget sih kalau gua baca di versi komiknya. Makanya kalau misalkan hal itu akan diangkat kepada versi filmnya Avengers Doomsday ataupun ke Secret Wars, gua pengen tahu bagaimanakah sifat RDJ yang begitu dermawan, begitu kalem di versi Tony Stark, dan itu akhirnya dihancurkanlah legasinya ke filmnya Avengers Doomsday sebagai tokoh Victor Von Doom alias Doctor Doom yang merupakan varian Tony Stark di Earth 828 dari semestanya Fantastic Four First Steps kemarin. Tapi at least gue sebagai fans, gue juga pengen tahu bagaimanakah monolognya, bagaimanakah dialognya, bagaimanakah bentuk armornya. At least armornya ditis kayak dalam segi bentuk armornya seperti apa, jubah ijonya, tudungnya gimana, bahkan topengnya seperti apa. Well, at least dikasih dikit lihat dong ya mengenai armornya si Doctor Doom seperti apa di filmnya Avengers Doomsday yang satu ini. Ya walaupun juga ada beberapa bocoran di sosial media, tapi kan lagi-lagi itu pun juga belum confirm langsung di pihak Marvel karena hal itu masih bersifat bocoran dan juga AI generate, Pak, seperti itu. Makanya ya at least gua minta buat para tim marketing Marvel untuk menampilkan sekilas tentang Doctor Doom seperti apa, karena dia adalah tokoh utama di film ini sebagai tokoh main antagonisnya. Jadi ya at least kita sebagai fans Marvel juga pengen tahu bagaimanakah actingnya, bagaimanakah artikulasinya, bagaimanakah bentuk kekuasaan seperti apa sebagai penguasa Latveria segala macam. Well, gue juga pengen tahu. Tis dikit aja kayak ya. Tis dikit aja, habis itu kita bisa melihat, oke, ini ternyata RDJ tampil seperti ini. Oke, jadi ya kita udah tahu bagaimana bentuk visualnya, udah tahu bagaimana bentuk armornya seperti apa. Ya, gue juga pengen tahu sih seperti apa sih, oke? Wow, oke sih, gila. Oke ya, jadi intinya adalah kita udah mendapatkan 3 POV yang harusnya mungkin akan menampilkan Deadpool, atau Wolverine, atau mungkin untuk Spider-Man Tom Holland, atau mungkin Doctor Doom. Well, mungkin lagi-lagi ini masih kemungkinan. Tapi mungkin buat kamu-kamu yang punya sebuah opini lain, mungkin kamu mau komen, Bang, aku mau POV-nya Doomsday yang melibatkan yang Avengers mungkin, atau mungkin QTG, atau Star-Lord, atau Vision, Agatha Harkness, Wanda, silahkan deh, bebas. Oke, karena apa? Karena ini masih bersifat rumor, tapi buktinya kita udah dapat dari pihak beberapa scooper di luar sana, nih gambarnya, yang mengatakan kalau dari pihak Marvel sudah menyiapkan 7 trailer terbaru untuk Avengers Doomsday sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan official teasernya di acara Super Bowl tahun 2026 nanti di tanggal 8 bulan Februari kalau nggak salah ya. Wow, gokil sih, gila. Jadi tuliskan opini kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.